Saudara Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Minggu 30 Juli 2023. Kita masuk dalam minggu biasa yang ke-17 dan kita ambil renungan dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan ayat 46. Harta rohani. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, dalam dunia bisnis kita sering mendengar kata aset, ya, yang berarti harta berharga yang dimiliki oleh individu atau oleh kita. Aset sangat diperlukan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang aset yang terpendam dan mutiara yang berharga. Antara aset dan mutiara memiliki kesamaan fungsi. Oleh karena itu, sahabat sabda yang terkasih, yang dimaksud dengan sabda Tuhan pada hari ini, aset atau harta yang terpendam adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus merupakan aset yang ada di dalam diri kita. Kadang-kadang secara tidak sadar aset ini terpendam. Kita tidak memperhatikan harta kekayaan kita ini, harta kekayaan rohani, yaitu Yesus Kristus yang terpendam dalam diri kita. Yesus hadir dan bertahta dalam diri kita, tetapi kita mengabaikannya. Kita tidak bekerja sama dengan harta yang terpendam ini, yaitu Yesus Kristus, dengan aset yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, kekayaan batin, karena Yesus tinggal dalam batin kita. Maka diperlukan untuk menggali kembali Yesus yang terpendam ini menjadi mutiara yang berharga. Ya. Artinya apa? Bahwa kalau kita bekerja sama dengan Yesus, ya, yang telah bertahta karena sakramen pembaptisan, maka Roh Allah tinggal dalam diri kita. Maka jangan sampai Roh Allah itu terpisah dari kehidupan kita, melainkan Roh Allah itu bekerja bersama-sama dengan kita. Kita sendiri justru yang berinisiatif bekerja sama dengan Allah, ya, menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Sebagai contoh misalnya, kalau kita sebagai orang yang sudah dibaptis, dalam diri kita ini tinggal Yesus, ya. Tetapi hidup kita itu masih dalam hidup yang lama, cara hidup yang lama. Kita masih penuh dengan emosi, ya. Kita tidak memperhatikan tentang keadilan, kita cuek terhadap kebutuhan orang lain. Maka sebetulnya Yesus itu hanya terpendam begitu saja. Tetapi kebalikannya, kalau kita sebagai orang yang sudah dibaptis, justru kita selalu tergerak hati, belas kasihan pada orang lain, kita berjuang untuk menjadi adil, tidak menindas, dan juga menghargai martabat sesama. Di situ sebetulnya Yesus yang bertakhta dalam diri kita itu menjadi mutiara yang sangat berharga. Bukan saja bagi diri kita, tetapi juga bagi orang-orang yang kita jumpai. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita diajak menggali nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran, sabda, dan karya Yesus yang dapat kita pergunakan untuk menambah kekayaan iman kita. Nilai-nilai cinta kasih, pengampunan, pertobatan, dan teladan hidup Yesus yang selalu mendahulukan kepentingan sesama, kepentingan orang lain. Itu juga yang harus menjadi semangat atau spirit dalam hidup kita. Pengorbanan Yesus di salib adalah bukti kekayaan hati dan dirinya diserahkan bagi kita. Nah, pertanyaannya adalah, maukah kita yang sudah menerima harta atau aset yang berharga ini sungguh kita kembangkan, kita tumbuh kembangkan dalam diri kita, dan kita hidup selaras dengan Yesus sendiri, dengan kehendak dan rencananya untuk menyelamatkan dunia. Sehingga Yesus yang merupakan harta rohani itu kita miliki untuk membangun hidup yang kekal, ya.
menghadirkan kerajaan surga bagi semua orang yang percaya dan mengimani Yesus. Bagaimana supaya orang lain percaya kepada Yesus? Maka tadi harta yang terpendam itu harus kita gali. Melalui apa tadi? Melalui ajaran, ya, melalui teladan yang sudah diwariskan kepada kita. Sehingga semakin banyak orang juga memiliki Yesus sebagai harta yang berharga bagi hidup mereka. Dan menjadi mutiara yang berharga dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tuhan memberkati.